Oke, selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan mengupdate berita terakhir yang terjadi di hari Jumat minggu kemarin. Nah, kita langsung aja masuk ke topiknya. Jadi kita akan memulai dari yang namanya indeks. Nah, di indeks kemarin di Jumat di Wall Street, S&P ini naik tipis ya 0,01% untuk mengakhiri sesi di posisi 3.901. Jadi hanya naik tipis saja setelah mengalami penurunan berturut-turut ya. Dan Nasdaq di sini turun 0,30% menjadi 11.354. Sedangkan Dow Jones itu naik tipis juga 0,03% menjadi di angka 31.261 poin. Nah, untuk minggu ini S&P ini turun 3% ya di minggu kemarin. Dow Jones itu juga kehilangan 2,9% dan Nasdaq itu turun 3,8%. Nah, saham Tesla itu jatuh 6,4% di hari Jumat kemarin setelah Chief Eksekutif Elon Musk kemarin itu ada pernyataan dari dia yang mencela klaim tentang sama sekali tidak benar bahwa ia dilaporkan melakukan pelecehan seksual kepada pramugari di jet pribadinya pada tahun 2016 lalu. Jadi berita ini muncul kembali dan ini menyebabkan pelemahan kepada Tesla dan juga menyebabkan pelemahan kepada S&P 500. Nah, untuk saham yang lainnya ini juga mengalami penurunan ya, seperti Apple, Google, dan juga Nvidia. Nah, kalau Google itu turun 1,3% dan Nvidia turun 2,5%. Selanjutnya saham Dairy Co itu turun 14% setelah perusahaan alat berat ini yang membukukan pendapatan kuartalan yang suram. Lalu di sini ada berita bagus satu yang untuk saham Pfizer, dia naik 3,6% dan ini membantu S&P 500 menghindari yang namanya pelemahan semakin drastis. Nah, itu berita dari indeks Amerika. Kita lanjut ke sahamnya. Apa aja sih saham yang mungkin ada di rekomendasi untuk jangka pendek ya? Karena kita lihat untuk jangka panjangnya saham ini masih belum bagus untuk kita bisa masuk melakukan pembelian. Oke, untuk jangka pendek kita bisa merekomendasikan di sini ada Pfizer ya. Lalu di sini kita bisa melakukan pembelian di harga mungkin $51 ya, dikarenakan di situ adalah harga terakhir pembukaan di hari Jumat. Nah, di sini our next up targetnya ya, jadi targetnya ada di angka $55,6, di mana ini masih dalam kondisi saham Pfizer di kondisi sideways. Jadi kita bisa mengambil keuntungan sedikit untuk para pelaku pasar yang mengambil short term profit. Oke, kita lanjut ke komoditi. Ada apa di komoditi? Jadi harga emas di pasar spot ini naik 0,35% menjadi di angka 1.853,05 per ons. Nah, di harga komoditi emas ini mengalami kenaikan tertinggi sejak 12 Mei dikarenakan emas kemarin ini dan minggu kemarin mengalami penurunan yang cukup drastis. Jadi di sini emas per jangka Amerika Serikat juga menguat 0,44% menjadi di angka 1.856,50 per ons. Jadi dolar memulai pekan ini ya dengan pelemahan atau menyusul kerugian mingguan pertama dalam hampir 2 bulan. Jadi setelah mengalami yang namanya kemarin dolar ini mengalami penguatan, lalu di minggu ini itu kemungkinan akan mengalami pelemahan sedikit. Karena investor di sini memangkas spekulasi pada lebih banyak keuntungan dolar. Jadi terlalu banyak keuntungan untuk dolar dan saatnya sekarang mungkin mengalami penurunan terlebih dahulu. Nah, ini efeknya apa? Dari kenaikan suku bunga Amerika dan juga berharap bahwa pelonggaran penguncian atau lockdown akibat COVID-19 di China itu dapat membantu pertumbuhan global. Nah, dolar yang lebih lemah membuat emas ini lebih dibeli oleh masyarakat atau para trader yang biasanya mereka melihat pelemahan pada dolar lalu berpindah ke emas. Nah, ini masih akan tetap harus kita waspadai
Dikarenakan apa? Karena The Fed masih akan menambah ya kenaikan suku bunganya. Namun imbal hasil US Treasury 10 tahun ini menguat ya. Jadi kita masih harus waspada terhadap pelemahan harga emas. Oke, jadi untuk di 30 menit time frame-nya untuk gold ini masih akan mengalami penguatan untuk long position above atau di atas 1848 dengan target 1859. Jadi dilihat dari MA20 dan Bollinger Bands, di sini kalau misalkan harga turun di bawah 1848, kita bisa melihat pelemahan harganya nanti ke arah 1832 sampai 1825. Nah, untuk di forex apa yang terjadi? Jadi sesuai dengan berita yang tadi di awal, USD mengalami pelemahan. Untuk mata uang yang lainnya ini mengalami penguatan terhadap mata uang dolar. Ya, jadi New Zealand dollar ini menguat paling besar di angka 0,79% dan Canadian dollar 0,21%. Lalu untuk di pasar forex, apa sih yang bisa kita buka untuk short term dan long term posisinya? Jadi untuk Japanese Yen, GBP Japanese Yen, kita bisa membuka untuk short term, ya dikarenakan GBP Japanese Yen sekarang ada di level penguatan sedikit ya, di mana harga ini terjadi yang dinamakan compression atau di mana harga ini mengalami sedikit demi sedikit kenaikan. Jadi Bapak Ibu di sini bisa membuat posisi buy di harga 159 sekitaran 159,81 dengan target di harga 161,20. Nah, untuk short term juga ya, jadi untuk USD Japanese Yen kita bisa melihat bahwa harga sekarang ada di kisaran level harga 127,25 di mana kita bisa melihat kalau harga ini turun di bawah level harga 127, Bapak Ibu bisa melakukan posisi short sell di angka 127,77. Oke, untuk cryptocurrency dikarenakan USD mengalami pelemahan, jadi kita bisa melihat semenjak kemarin cryptocurrency mengalami penurunan yang sangat drastis, dan untuk hari ini kita melihat bahwa Bitcoin USD mengalami kenaikan 2,58% atau di angka sekitar sekarang 30.075,40. Disusul oleh Ethereum dan juga XRP yang sama-sama mengalami penguatan. Nah, berita apa yang hari ini akan terjadi? Jadi untuk economic calendar khususnya di forex ya. Jadi untuk mata uang euro nanti akan ada yang namanya Jerman IFO Business Climate, tapi ini tidak terlalu berpengaruh kepada mata uang euro. Dan juga nanti mungkin di jam 11.15 waktu Indonesia ada yang namanya BOA Governor Daily Speaks. Tapi kita akan menunggu apakah skripsi ini akan dikeluarkan atau tidak. Oke, jadi untuk news update-nya untuk hari ini terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mau memperhatikan news update kita. Sampai jumpa kembali di kesempatan lainnya. Terima kasih.